bahwa Surabaya itu sebenarnya adalah salah satu sentral penting di skena musik di Indonesia, terutama rock, karena asal muasal rock di Indonesia itu dari Surabaya. Kayak misalnya teman-teman dibilang, oh musik, tapi kegiatan saya di luar juga kerja di LSM sebagai konsultan, ngajar juga di beberapa kampus, isi seminar juga, bikin film juga, kegiatannya kayak banyak gitu kan kegiatannya. Tapi sebenarnya, kalau saya sendiri sebagai seorang petani, aku lebih appreciate pada petani ya, karena saya seorang petani. Sebagai produsen, itu kan tidak dimiliki oleh Eropa, mereka nggak punya petani kopi, mereka nggak punya kebun kopi. Saya orang Indonesia yang, kalau aku pikir, kita hidup di generasi ini, isu lingkungan adalah isu yang cukup menjadi sentral. Ya, kita kan, menurut saya sih kita akan menjadi keren kalau kita update dengan itu. Robi, Apa kabar Mas Didin? Wah, senang sekali nih bisa akhirnya kejadian ya. Thank you banget. Thank you. apa yang ada di benakmu ketika Navikula kembali Ke Surabaya. main di Surabaya? Wah, ini campur aduk sih. Kalau historical Navikula main di Surabaya kan udah dari 10-15 tahun lalu kita udah lumayan cukup aktif kan, gigs di Surabaya sama teman-teman kolektif, teman-teman komunitas, terus beberapa acara juga. Tapi belakangan, terutama setelah pandemi, itu hampir jarang kan. Nah, kalau Navikula balik ke Surabaya itu rasanya kayak kembali ke akar. Kenapa akar? Karena kita masih percaya ya, kalau saya sendiri masih percaya ya, terus dari Gen X bahwa Surabaya itu sebenarnya adalah salah satu sentral penting di skena musik di Indonesia, terutama rock, karena asal muasal rock di Indonesia itu dari Surabaya gitu. Jadi kalau kita sebagai penganut musik rock, Surabaya itu lari kayak kembali ke dimana skena musik rock itu dibuat. Ada yang kamu ingat loh? Yang apanya? Yang ketika kamu di Surabaya apa langsung di benakmu? Gang Setan. City of Soto, Rawon, Doli, Tutup loh. Legend. Terus banyak spot-spot penting ya, kayak Gang Setan itu kita dulu nongkrong zaman-zamannya sama teman-teman Bling Satan. Apalagi dulu yang seumuran ya, Korseting Kabel, Radif, Friday dulu ada. Terus ada banyak juga teman-teman yang, kalau dari teman-teman generasi itu yang masih sering nongkrong sama aku di Bali, itu Jeffrey, dulu merchandise itu. Kebetulan juga salah satu limasan joglo di tempatku itu aku beli sama dia gitu. Dia juga bantu aku bikin rumah di Bali. Itu dari skena-skena lama. Sama Yunan itu masih tetap aktif sampai sekarang. Kalau Yunan sih ya, Navikula banyak utang budi juga sama dia, karena dulu kita waktu masih ngegembel itu nginepnya di rumahnya dia. Yunan sama Mbak Rina itu. Jadi ya banyak lah. Dan di sini juga sekarang pun yang menarik ya, ini diajakin sama teman-teman Wasik Senja, ini Dandu yang ngajakin. Sementara Dandu drummernya Devadatta, kalau lihat sejarah Navikula dulu itu drummerku Gembul dulu itu kan jarang bawa drum. Jadi kalau main di Surabaya itu pinjam koleksi drum Dandu. Jadi sebenarnya ini menarik ya, karena sebenarnya kita balik lagi ke sini itu berkat pertemanannya kita dari skena musik Surabaya. Jadi dan ini masih terjalin gitu. Silaturahmi ini masih terjalin. Senang sih. Robi, kegiatanmu di luar musik sangat padat sekali. Di musik aja padat. Banyak lihat pergerakanmu untuk bersepeda ke pasar itu. Bisa ceritain loh. Oh, itu cuma buat Instagram. Iya, karena sebenarnya itu kan bikin media sosial tuh kita gunakan sebagai selain untuk promoin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan musik gitu kan, juga media untuk sharing-sharing informasi yang inspirasi yang kira-kira teman-teman wah ini menarik, ada gagasan. Misalnya kayak aku sebenarnya bukan penggemar olahraga sepeda atau atlet sepeda gitu, tapi aku pingin olahraga gitu. Terus gimana caranya biar nggak cuma main sepedaan aja gitu ya, karena aku di rumah suka masak ya,
Kenapa nggak pagi-pagi ke pasar? Karena di Bali pasarnya buka pagi-pagi ya, jam 8 udah nggak ada apa-apa gitu. Kenapa nggak pagi-pagi sekalian olahraga naik sepeda, sekalian jalan ke pasar keliling, itu kan lumayan juga jalan kaki itu. Habis itu sampai di rumah masak gitu. Jadi aku pikir ada banyak sekali kegiatan-kegiatan bermanfaat untuk orang-orang yang sedikit punya waktu ya, yang bisa dilakukan sekalian gitu. Jadi ada, ini sebenarnya gagasan-gagasan aja. Kalau nggak suka olahraga, kenapa nggak naik sepeda ke pasar? Atau misalnya kayak banyak orang menghabiskan waktunya di treadmill, di gym gitu misalnya. Sepulang kantor, ke gym, sampai di kantor treadmill gitu. Mungkin habis kayak setengah jam gitu untuk cari berapa kilometer. Tapi mungkin gagasan ini kenapa nggak jalan kaki aja ke kantor gitu maksudnya kan. Itu udah sering, Rob, kamu lakuin ke pasar gitu, naik sepeda. Iya. Itu pasar tradisional, modern sih, Rob? Tradisional, saya suka yang tradisional karena di tradisional tuh harganya lebih murah dan kebanyakan pasar tradisional tuh kan menjual barang-barang yang disediain oleh petani setempat gitu, peternak setempat, sehingga akhirnya kan jarak produsen ke konsumen itu lebih pendek kan. Kalau saya sendiri sebagai orang yang cukup concern dengan emisi karbon, pasti akan menghargai semakin pendek jarak makanan tuh dari petani ke meja makan, berarti semakin rendah emisi karbon, semakin segar, mendukung lokal juga gitu. Saya tertarik pada gagasan-gagasan penghematan, efektivitas, efisien, bagaimana caranya biar kita banyak ada kegiatan, tapi sebenarnya setiap kegiatan tuh kita pikirin sehemat, seefektif, seefisien mungkin gitu, bisa nyampur. Kayak misalnya teman-teman bilang, oh musik, tapi kegiatan saya di luar juga kerja di LSM sebagai konsultan, ngajar juga di beberapa kampus, isi seminar juga, bikin film juga, kegiatannya kayak banyak gitu kan kegiatannya. Tapi sebenarnya semua kegiatan-kegiatan ini punya benang merah yang sama, yakni menyuarakan isu sosial dan lingkungan gitu kan. Saya ngajar tentang agroekologi karena itu background pendidikan saya. Di musik isinya juga banyak tentang lingkungan, sustainable agriculture. Terus saya kerja di konsultan di beberapa NGO 8 tahun terakhir itu di Copernic ya, lembaga riset. Banyak pekerjaan saya juga di bidang industri kreatif, pemberdayaan masyarakat dan pertanian gitu. Kayak udah berapa tahun terakhir ini saya juga bolak-balik ke SOE itu karena ada kegiatan pangan. Kalau industri pangan nih lokal itu kan erat kaitannya dengan dunia saya ya, agroekologi. Jadi masih nyambung sebenarnya. Begitu sudah kita terlibat kerja dengan isu-isu ini, bagi bengong-bengong mau bikin lagu, oh tadi aku mau berbicara tentang isu kedaulatan pangan di NTT, jadiin lagu. Jadi sebenarnya masih sambil menyelam minum air ya, masih nyambung semua. Nah, kayak termasuk kegiatanmu, kamu masak-masak sendiri itu rutinitas, Rob? Kalau lagi banyak ada waktu saya suka masak sendiri ya. Cuma kadang-kadang kalau sibuk itu kan ya kadang-kadang juga nggak masak gitu. Cuma kalau masak sendiri itu kalau aku sendiri sih ngelihat masak itu kayak meditasi ya, kayak relax gitu. Relaksasi masak. Habis itu juga hemat kan. Kalau saya tinggal di Ubud ya. Di Ubud ini kan bisa dibilang melting pot ya. Itu turis-turis, itu kampungnya aku itu bisa dibilang kampung bule lah. Gitu. Itu akan mempengaruhi harga-harga restoran di situ jadi mahal. Tempat-tempat makan yang aku suka juga harganya nggak murah gitu. Nah, kalau kita mengikuti gaya itu kan kita jadi yang tinggal di pribumi kok jadi kayak turis expensesnya gitu kan. Ya yang paling masuk di akal adalah masak sendiri. Aku suka ngopi daripada misalnya aku suka nongkrong juga kadang-kadang membantu teman-teman yang punya kedai kopi apa semua, tapi kenapa aku nggak bikin sendiri? Karena aku juga petani kopi, jadinya aku lebih sering untuk bikin sendiri. Dan sama istriku juga punya kedai kopi juga, jadi kita juga jualan. Gitu. Berarti ngopi juga penikmat atau sefanatik kopi gitu? Saya menikmati kopi karena saya lahir dari keluarga petani kopi turun temurun dari zaman Belanda dulu, kayak kakek-kakek buat saya petani kopi sampai sekarang masih tetap mempertahankan kebun kopi. Menikmati tapi terbuka sih, nggak snob juga gitu.
Karena menurut saya cuma ada dua kopi enak sama kopi nggak enak. Jadi tapi saya lebih apresiasi kopi itu bukan hanya di hilirnya aja, bukan hanya dia dikemas sebagai minuman. Kalau saya sendiri sebagai petani kopi itu saya justru bangga pada petaninya kalau untuk dunia kopi ya, karena tinggal di Indonesia ini kan bisa dibilang negara produsen kopi ya. Maksudnya kalau dunia kalibrasi aku juga menghargai itu, tapi itu kan kebanyakan dibentuk oleh Eropa ya, Italia ya. Espresso, cappuccino, pokoknya dunia espresso, kalibrasi kopi yang kekinian itu kan dibentuk oleh mereka kulturnya. Sangat apresiatif, saya sangat menghargai itu karena itu bisa memperkaya hasanah kopi. Tapi kalau saya sendiri sebagai seorang petani, aku lebih appreciate pada petani ya, karena saya seorang petani. Sebagai produsen, itu kan tidak dimiliki oleh Eropa, mereka nggak punya petani kopi, mereka nggak punya kebun kopi. Saya orang Indonesia yang mau saya promosikan adalah, hey, kita memang bukan di dunia kalibrasi kopi, tapi kita loh yang menciptakan produsennya. Dan sehingga saya melihat bahwa petani kopi itu sebagai fotografernya. Kalau di dunia kafe, dunia barista itu Photoshop. Jadi saya lebih bangga menjadi fotografernya. Tapi menghargai Photoshop sih. Dengan fotografi dan Photoshop yang bagus akan terjadi isi cangkir yang standar gitu. Bercocok tanam atau berternak? Dua-duanya. Karena saya di kebun piara kambing juga. Karena kalau kita lihat pertanian agroekologi tradisional kakek-kakeknya kita itu kan, mereka itu bisa dibilang, kenapa dibilang pertanian yang ramah lingkungan? Karena pertanian yang tidak menghasilkan sampah. Jadi kenapa organik? Karena tidak mencemari lingkungan, tidak ada pestisida, tidak ada herbisida, sehingga sama serangga pun atau biota tanah, jadi tanah kita respect gitu. Kalau beternak kenapa penting? Karena model pertanian yang tidak ada sampah itu artinya satu sistem pertanian itu kita bikin peternakan, kita bikin kolam, kita bikin kebun sayur, kita bikin tanaman pohon dan dapur. Sehingga semua limbah dari satu elemen ini itu sebenarnya dia menjadi sampah kalau dia tidak dimanfaatkan. Tapi kalau dia tumpang sari, bisa dibilang ini ada banyak elemen, satu limbah dari suatu elemen bisa menjadi manfaat bagi yang lain. Jadi nggak kebuang, muter di situ aja. Misalnya kayak kita punya ternak kambing, limbahnya apa? Tinja dan urin kambing gitu. Kalau ini nggak dimanfaatkan, dia jadi terbuang gitu aja. Tapi kalau dia dimanfaatkan jadi pupuk, tanaman kopi suka sama nitrogen, urin kambing itu banyak nitrogennya. Terus kalau tanaman kopi perlu tanaman peneduh nih kayak lamtoro, legum. Limbahnya itu apa? Limbahnya itu kan hasil trimming itu kan, hasil pangkasnya itu. Kalau seandainya pangkas-pangkas tanaman peneduh ini kita nggak punya kambing, dia jadi sampah. Tapi karena kita bikin kompos, dia bisa jadi kompos dan dia bisa menjadi makanan kambing gitu. Limbah dapur kalau nggak diolah dia lari ke TPA, tapi karena kita punya kolam ikan gitu misalnya, sehingga limbah-limbah dapur ini bisa dikasih makan piaraan gitu, livestock, ke ikan, ke apapun gitu ya, ke bebek, ke ayam. Jadi saya suka kalau bikin sistem itu sistem yang integrated system namanya ya, yang bikin banyak pos-pos sehingga limbah dari satu pos akan menjadi manfaat bagi pos yang lain. Masih ingat nggak sih kamu pada usia berapa atau mulai kapan kamu berpikir untuk menjadi pemerhati lingkungan atau aktivis lingkungan itu sejak kapan Pak? Kalau masih untuk ingin menjadi mungkin waktu ABG ya, waktu saya di SMA itu kebetulan saya tinggal di Bali, syukurnya ya di Bali itu kan bisa dibilang melting pot ya, ada banyak pengaruh dari mana-mana internasional, dan juga iklimnya itu membentuk ada banyak komunitas-komunitas lingkungan gitu, karena dunia internasional itu kan suka banget sama yang sustainability kan, banyak kantor-kantor LSM tinggal di dekat tempat saya, sehingga dari kecil, dari waktu remaja itu memang sudah terpapar pada isu-isu ini. Tapi apakah saya pingin menjadi itu? Belum. Kalau kita kan waktu masih remaja pinginnya jadi orang keren gitu aja, nggak mungkin musik gitu apa semua. Tapi seiring perjalanan waktu, kenapa nggak kita gabungkan saja apa yang saya cinta, musik, dengan apa yang saya pedulikan atau secara alami saya hidup di situ ya, isu sosial lingkungan. Kalau digabung kan jadi merger tadi itu kan.
Dan semakin kita dewasa, semakin kita melihat ternyata kalau ngomongin lingkungan itu value-nya keren gitu menurut saya gitu. Apalagi sekarang ini menjadi semakin relevan, ini menjadi isu di generasi kita. Saya hidup di generasi ini dan rasanya keren banget kalau kita peka atau kita update dengan informasi-informasi atau kebutuhan-kebutuhan yang menjadi hal yang prioritas di generasi kita. Kalau aku pikir kita hidup di generasi ini, isu lingkungan adalah isu yang cukup menjadi sentral. Ya, kita kan, menurut saya sih kita akan menjadi keren kalau kita update dengan itu. Lebih, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama. Thank you Mas Didin. Lanjut. Aku juga thank you. Thank you so much. Parah TV. Halo, saya Robi dari Navikula untuk Parah TV. Parah terus parah, parah get.